Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Bapak dosen mata kuliah Public Speaking. Perkenalkan, nama saya Sonia Jara Jaya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah presentasi mengenai kehidupan digital kita saat ini. Pertama, apa hal yang Anda lakukan ketika baru bangun tidur dan membuka mata di pagi hari? Apakah bersyukur? Apa melenggakan tubuh? Atau justru secara refleks meraba-raba kasur untuk mencari ponsel Anda? Jujur, sebagian besar dari kita pasti melakukan hal yang terakhir. Kita hidup di era di mana gadget seolah telah menjadi bagian dari organ tubuh kita yang tidak boleh tertinggal. Namun, pernahkah kita merenungkan apakah kita yang mengendalikan teknologi tersebut atau justru sebaliknya, teknologi yang sedang mendikte hidup kita? Hari ini saya akan membahas tentang dampak penggunaan gadget yang berlebihan, sebuah isu yang sangat dekat dengan keseharian kita semua. Penggunaan gadget yang berlebihan membawa dampak buruk yang sangat nyata bagi kesehatan fisik kita. Terlalu lama menatap layar membuat mata kita kerja sangat keras, memicu kelelahan, penglihatan kabur sehingga sakit kepala. Selain itu, kebiasaan menunduk saat mengetik atau menggulir media sosial dalam waktu lama dapat merusak postur tubuh. Terutama nih bagi yang suka malam-malam chattingan sama ayang sebelum tidur. Itu sebenarnya nggak boleh ya, nggak baik ya. Dan selain itu menyebabkan nyeri leher kronis yang kini banyak dialami oleh generasi muda, ya, termasuk saya dan teman-teman. Namun, dampak yang jauh lebih berbahaya justru tidak terlihat oleh mata, melainkan menyerang mental dan kehidupan sosial kita. Sangat ironis ketika teknologi yang diciptakan untuk mendekatkan yang jauh justru perlahan menjauhkan yang dekat. Contoh lainnya saya ambil dari pengalaman saya yang asli ketika saya reunian sama teman SMP yang seharusnya kita banyak menghabiskan kangen karena udah bertahun-tahun tidak bertemu, tetapi kita malah hanya sibuk dengan HP kita masing-masing. Kita hanya melontarkan beberapa kalimat, setelah itu semuanya fokus kepada HP-nya masing-masing. Itu termasuk contoh bahwa teknologi sudah mengendalikan hidup kita. Dan sekarang banyak orang tua muda, ya terutama orang tua baru, mereka telah mengizinkan anaknya untuk menggunakan gadget di bawah umur 3 tahun. Dan setahu saya, anak di bawah 7 tahun itu belum boleh menatap screen, termasuk layar komputer, bahkan TV pun seharusnya tidak boleh. Namun sekarang banyak orang tua muda yang sudah mengizinkan anaknya untuk bermain HP karena akan anteng lah. Jadi supaya anak itu tidak rewel, tidak diam, si ibu itu memberilah handphone kepada anak yang seharusnya di umurnya tidak dulu diperbolehkan untuk menggunakannya. Kita sudah tidak terasa, kita sudah lupa bahwa kita sedang melewatkan kehidupan nyata yang sedang berjalan di sekeliling kita. Jadi lewat begitu saja karena kita sudah asyik di dunia maya. Oke, sebagai penutup, saya tidak mengatakan bahwa kita harus membuang gadget dan berhenti menggunakannya sama sekali. Tidak, di era digital ini gadget adalah alat yang luar biasa dan sangat kita butuhkan untuk kerja, belajar, dan lain-lain, karena kita harus mengikuti juga era modernisasi. Dan masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan cara kita menggunakannya, ya. Kita harus bisa mengontrol diri dan kita bisa memanajemen waktu, terutama mengendalikan diri, seperti membatasi waktu layar harian,
beberapa ponsel di zaman sekarang sudah ada fitur yang jika dibatasi di jam-jam tertentu, maka si ponsel tersebut akan otomatis terkunci, akan terbuka lagi di keesokan harinya. Nah, kita biasakan menjauhkan ponsel saat bersama orang-orang, terutama bersama keluarga, dan mematikan ponsel 1 jam sebelum tidur. Akan memperbaiki aktivitas tidur kita. Dan jangan biarkan ponsel mengatur emosi, fokus, dan hidup kita. Mari kita lebih banyak menyentuh dunia nyata daripada layar kaca. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.